Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, teori keputusan akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul tentang penerapan metode SMART untuk penentuan prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Fajri Juli Rahman dengan NIM 22337033. Yang kedua, Fajri Andika Razi dengan NIM 22337061. Dan yang ketiga, Muhammad Arif Rifanu dengan NIM 22337033. Baiklah, di sini langsung saja masuk ke pendahuluannya. Latar belakang, Provinsi Jawa Tengah memiliki tantangan dan peluang pembangunan yang berperan karena perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi di 35 kabupaten kota. Untuk penentuan daerah prioritas pembangunan, diperlukan pendekatan berbasis data, menggunakan indikator seperti tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,2% per tahun dari total 35 juta jiwa, serta tingkat pengangguran sekitar 5% menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan pembangunan. IPM Jawa Tengah yang masih berada di angka 70 menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam rangka mendukung pengambilan keputusan penggunaan yang tepat dan adil, metode SMART digunakan untuk meranking kabupaten atau kota berdasarkan ketiga indikator tersebut secara objektif. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana metode SMART dapat digunakan untuk meranking kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan IPM, TPT, dan jumlah penduduk. Yang kedua, kabupaten atau kota mana saja yang menjadi prioritas tinggi dalam pembangunan menurut hasil perhitungan SMART. Yang ketiga, seberapa besar kontribusi masing-masing variabel terhadap hasil akhir skor pembangunan daerah. Di sini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menggunakan metode SMART untuk mengevaluasi dan meranking daerah di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, mengidentifikasi kabupaten kota dengan kebutuhan pembangunan tertinggi. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis data kepada pemangku kepentingan. Di sini juga memiliki 3 manfaat. Yang pertama, menjadi acuan perancangan pembangunan wilayah berbasis data. Kaji penggunaan metode SMART sebagai pendekatan pengambilan keputusan multi kriteria. Oke, di sini langsung saja masuk ke metodologi penelitian. Metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang menggunakan pendekatan penilaian sederhana. Setiap alternatif dinilai berdasarkan sejumlah atribut kriteria, pengangguran, IPM, dan penduduk. Nilai dari masing-masing kriteria kemudian dinormalisasikan dan dikalikan dengan bobotnya. Total skor yang dihasilkan digunakan untuk meranking alternatif. Metode SMART sini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama menentukan alternatif kabupaten atau kota, yang kedua menentukan kriteria IPM, TPT, dan jumlah penduduk, yang ketiga memberi bobot pada setiap kriteria sesuai tingkat kepentingan, yang keempat melakukan normalisasi data, dan yang terakhir menghitung skor akhir dan ranking alternatif. Baik, di sini menggunakan 3 variabel. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka mewakili tekanan ekonomi dan kebutuhan lapangan kerja semakin tinggi di TPT dalam persen, pula butuh pembangunan ekonomi. Yang kedua, indeks pembangunan manusia merangkum aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Daerah menggunakan IPM biasanya membutuhkan perhatian lebih besar. Dan yang ketiga, jumlah penduduk menggambarkan besarnya beban layanan publik dan kebutuhan infrastruktur. Pendudukan tinggi berarti potensi dan tantangan yang besar. Baik, di sini mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Arif. Saya lanjutkan. Kita masuk kepada bagian data dan sumber data, yang dimana
Data yang digunakan dalam laporan penelitian ini bersumber dari data statistik terbaru dari BPS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Data ini didapatkan dari survei penelitian yang dilakukan di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Oke, boleh dilihat ini data dari kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang dimana terdiri dari 35 kabupaten dan kota. Yang kita menggunakan tiga variabel yaitu pengangguran, tingkat pengangguran terbuka atau TPT, kemudian indeks pembangunan manusia atau IPM, dan terakhir adalah jumlah penduduk. Kemudian di sini, setelah kita menentukan alternatif dan menentukan kriteria, selanjutnya adalah menentukan variabel apa bobot dari tiap variabel. Bobot untuk tiap variabel di sini adalah yang di mana indeks pembangunan manusia IPM sebesar 40%, TPT dengan bobot 35%, dan terakhir jumlah penduduk sebesar 25%. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Langkah-langkah dalam analisis data menggunakan teknik SMART adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu normalisasi data. Ya, dalam variabel IPM yaitu kriterianya semakin tinggi maka semakin baik. Bisa dilihat bahwasanya NIPM sama dengan IPMI dibagi dengan IPM mix. Kemudian bagian B yaitu variabel TPT, semakin rendah maka semakin baik, yaitu NTPT sama dengan TPT minimal dibagi dengan TPTI. Dan terakhir adalah jumlah penduduk. Ini relatif, yang dimana N penduduk sama dengan penduduk I dibagi penduduk maksimal. Selanjutnya adalah perhitungan skor SMART. Kita menggunakan rumus ini adalah skor I sama dengan NIPM dikalikan dengan bobot dari IPM tadi yaitu 40% atau 0,4 di sini salah. Kemudian NTPT dikalikan dengan bobot dari TPT 0,35. Kemudian N penduduk dikalikan dengan bobot jumlah penduduk yaitu 0,25. Yang terakhir adalah pemeringkatan yaitu skor tinggi. Ini adalah prioritas pembangunan tinggi yang kita apa yang menjadi prioritas di Provinsi Jawa Tengah, dan untuk skor rendah adalah daerah perlu investasi kebijakan. Selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan. Jadi setelah menentukan alternatif, kriteria, dan kita menentukan bobot dari tiap variabel, langkah selanjutnya adalah normalisasi data. Dengan menggunakan data dari Provinsi Jawa Tengah tadi, didapatkan hasil normalisasi data seperti pada slide. Mungkin boleh dilihat. Mungkin selanjutnya. Jadi hasil interpretasi dari hasil normalisasi tadi, yaitu yang pertama kota Salatiga menempati skor tertinggi dengan nilai indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi. Artinya paling unggul dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Kemudian yang kedua, Kabupaten Wonogiri memiliki nilai dalam normalisasi data yaitu satu, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki TPT atau tingkat pengangguran paling rendah, yang mencerminkan stabilitas ekonomi dan lapangan kerja yang baik. Kemudian, nilai normalisasi satu ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki jumlah penduduk terbesar, yang berarti memiliki beban pelayanan publik dan infrastruktur paling besar. Oke, mungkin saya lanjutkan kepada rekan saya, Andika, saya persilakan. Selanjutnya itu menghitung nilai skor untuk SMART. Pada masing-masing daerah kabupaten atau kota dalam hasil perhitungan pada SMART di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri memperoleh skor SMART tertinggi yaitu sebesar 0,817. Dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya itu dari hasil nilai SMART dapat diperoleh kesimpulan yang pertama, performa menyeluruh terbaik. Nilai SMART tertinggi berarti bahwa Kabupaten Wonogiri memiliki kombinasi performa terbaik berdasarkan ketiga kriteria yang digunakan, yaitu indeks pembangunan manusia cukup tinggi, yang kedua tingkat pengangguran
sangat rendah atau terendah di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk dalam kisah yang ketiga, jumlah penduduk dalam kisaran sedang atau tidak membebani terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Yang kedua yaitu keseimbangan antar indikator. Kabupaten Wonogiri bukan hanya unggul dalam satu indikator saja, tapi relatif baik di semua indikator. Yang pertama, karena TPT-nya paling rendah, normalisasi penganggurannya yaitu sama dengan satu, memberi kontribusi besar pada skor SMART karena bobot TPT sama dengan 35%. Yang kedua, IPM-nya bernilai 71,97, berada di atas rata-rata provinsi. Yang ketiga, jumlah penduduknya sekitar 1 juta jiwa, memberi kontribusi menengah pada aspek kebutuhan layanan penduduk. Yang ketiga, itu kinerja membangun tergolong stabil dan efisien, dikarenakan yang pertama, Wonogiri tidak membutuhkan intervensi besar dalam pengurangan pengangguran. Yang kedua, pembangunan manusia cukup baik dan masih bisa ditingkatkan lebih lanjut. Alasan yang ketiga, dengan jumlah penduduk menengah, beban pembangunan tidak seberat kabupaten besar seperti Brebes atau Cilacap. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode SMART atau Simple Multi-Attribute Rating Technique terhadap 35 kabupaten dan kota provinsi di Jawa Tengah, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode SMART efektif digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan berbasis data untuk menentukan prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan variabel IPM, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk. Metode ini menghasilkan skor objektif bagi masing-masing daerah. Yang kedua, Kabupaten Wonogiri memperoleh skor SMART tertinggi, yaitu 0,817, menandakan bahwa daerah tersebut memiliki performa pembangunan yang paling seimbang, yaitu IPM cukup baik, pengangguran paling rendah di Provinsi Jawa Tengah, dan jumlah penduduk yang tidak terlalu tinggi. Eh, Kesimpulan yang ketiga, Kota Semarang dan Kabupaten Temanggung juga masuk peringkat atas, menunjukkan wilayah dengan keseimbangan antara kualitas hidup yang tinggi, stabilitas ekonomi, dan pengelolaan kependudukan yang baik. Selanjutnya, nilai skor SMART yang tinggi mencerminkan potensi keberlanjutan pembangunan, sedangkan nilai rendah menunjukkan perlunya perhatian dan intervensi lebih lanjut, terutama di daerah dengan IPM rendah dan tingkat pengangguran tinggi. Selanjutnya, bobot indikator mempengaruhi hasil, di mana IPM sebagai indikator utama, yaitu 40%, memiliki dampak besar terhadap peringkat akhir. Hal ini memperkuat pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli dalam pembangunan daerah. Oh, Selanjutnya, saran berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, didapatkan eh, saran yang diberikan yang pertama untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menggunakan metode SMART secara rutin sebagai bagian dari sistem penilaian kinerja daerah dan dasar alokasi anggaran pembangunan agar lebih objektif dan transparan. Saran yang kedua, daerah dengan skor SMART rendah perlu menjadi fokus utama program intervensi pembangunan, khususnya dalam peningkatan IPM dan penciptaan lapangan kerja produktif. Saran selanjutnya, kabupaten atau kota dengan skor tinggi seperti Wonogiri dan Temanggung dapat dijadikan model dalam hal efisiensi pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Program studi dibanding antar daerah bisa diterapkan untuk transfer praktik baik atau best practice. Saran yang keempat, perluasan indikator dalam analisis lanjutan, seperti memasukkan variabel kemiskinan, tingkat urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi, agar pengambilan keputusan lebih
holistik dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi. Saran yang terakhir, peningkatan kapasitas SDM daerah di bidang analisis data dan pemanfaatan metode pengambilan keputusan multi kriteria seperti SMART harus terdorong un- untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis bukti atau evidence-based policy. Baik, eh, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan saya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi proyek kami teori keputusan. Terlebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.